10 Maret tahun 1944, Samudra Hindia, ratusan kilometer di selatan Jawa. Langit malam bener-bener gelap tanpa bulan, hanya garis tipis bintang-bintang redup di cakrawala. Di bawahnya, gelombang laut bergulung pelan, nyaris tak terlihat. Hanya sesekali memantulkan kilatan samar dari permukaan air. Di ketinggian rendah di atas laut, sebuah pesawat pengebom kargo milik Royal Air Force tipe B-24 Liberator terbang tanpa lampu. Mesin radialnya meraung tercekik, disetel pada putaran minimum untuk mengurangi kebisingan dan konsumsi bahan bakar. Di dalam perut pesawat, udara terasa campuran bau minyak mesin, karet, dan keringat dingin. 6 pria duduk saling berhadapan di bangku lipat di dalam kabin yang gelap. Mereka bukan awak, biasa mereka adalah agen. Di dada mereka tertempel bendera kecil merah putih biru. Tanda mereka adalah bagian dari Netherlands East Indies Forces Intelligence Service Nevis dan unit-unit khusus sekutu. Beberapa dari mereka perwira KNLL, yang lain orang Indonesia yang diselundupkan keluar dari tanah jajahan yang jatuh, dilatih di Salon dan Australia, lalu kini dikirim kembali ke Jawa yang diduduki Jepang. Letnan 1 Willem Wim van der Veld, berusia 29 tahun, memegang erat tas sandangnya. Di dalamnya ada peta Jawa yang sudah lecek, kompas, kode sandi, dan foto hitam putih sebuah kampung di pantai selatan. Di sampingnya, Sersen Major Soerono, lelaki Jawa, bertubuh kurus dengan mata tajam, menggenggam helm pasukan payung sambil merapal doa pelan dalam bahasa Indonesia. 15 menit lagi, suara berat pilot terdengar dari intercom, agak terdistorsi oleh statis. Kita mendekati titik loncat. Semua siap. Lampu kecil merah di kabin menyala, membuat wajah-wajah tegang itu tampak seperti topeng merah gelap. Di lantai, ada gulungan parasut. Peti kargo kecil berisi senjata ringan stand gun, pistol, granat tangan, radio pemenkar penerima portabel, dan beberapa paket bahan peledak plastik. Di ujung kabin, berdiri seorang perwira Inggris berwajah tirus dengan kumis tipis, Flight Lieutenant Arthur Hayes, perwira penghubung SOE, Special Operations Executive. Ia menatap ke arah para agen, lalu mendekat dan berjongkok di tengah mereka. "Baik, dengarkan sekali lagi," katanya pelan namun jelas, dalam bahasa Belanda yang sudah lumayan lancar disisipi Inggris. "Begitu kalian mendarat, sembunyikan parasut. Kumpulkan dulu, kubur, atau tenggelamkan di air. Jangan ada bekas aktivitas di pantai." Ia menatap Surono. "Sersan, Anda yang pemandu. Anda kenal pantai ini lebih baik dari kami semua." Surono mengangguk. Rahangnya mengeras. "Saya lahir 2 desa dari titik pendaratan, Tuan. Kalau garis pantai belum banyak berubah, kita bisa menyelinap masuk tanpa menarik perhatian." Wim menghela napas dalam-dalam. Di kepalanya ia mengulang misi mereka. Menyusup ke Jawa melalui pantai terpencil di pesisir selatan. Menyambung kontak dengan jaringan bawah tanah. Mengumpulkan intelijen tentang pergerakan armada dan logistik Jepang, dan bila perlu mengorganisir sabotase terhadap rel kereta dan fasilitas pelabuhan. Semua itu dimulai dari satu pendaratan sunyi di tengah malam, di pantai yang mungkin sudah dipatroli Kempaitai dan tentara laut Jepang. Di luar, suara angin menguat saat pesawat menurunkan ketinggian. Turbulensi kecil mengguncang kabin. Lampu merah bergoyang, bayangan para agen berayun di dinding logam. Arthur menggeser tirai kecil di pintu samping dan melirik keluar. Total gelap. Di bawah sana, hanya hamparan hitam. Namun, di peta yang terpasang di sisi kabin, jarum penunjuk menunjukkan mereka mendekati garis pantai Jawa. Titik kecil di peta itu diberi tanda pensil. Drop Zone. Operation Plover. Beberapa minggu sebelumnya, di sebuah ruangan pengap di Colombo, Salon. Misi ini hanya berupa garis-garis tipis di peta, kopi pahit yang dingin, dan asap rokok yang menempel di langit-langit. Peta besar Jawa terbentang di atas meja kayu. Garis pantai, pelabuhan, rel kereta, dan lapangan udara Jepang ditandai dengan tinta merah. Di sekelilingnya duduk perwira staf sekutu, perwakilan RAF, Angkatan Laut Kerajaan Belanda, dan perwira intel Inggris Australia. Kolonel Belanda bernama De Groot menunjuk garis panjang di selatan pulau. "Pesisir selatan ini liar," katanya dalam bahasa Inggris berat. "Tebing, ombak besar, dan hutan. Jepang fokus di pelabuhan besar dan jalur utama di utara. Jika kita ingin memasukkan orang, kita harus lewat sini." Seorang perwira RAF menggeleng ragu. "Pantai selatan Jawa itu mimpi buruk untuk pendaratan,"
Kolonel, ombak tinggi, arus kuat. Perahu motor kecil kita bisa terbalik. Terbang rendah untuk drop point pun sangat berisiko. Radar Jepang mungkin tidak secanggih kita, tapi mereka punya pengawas pantai. Justru itu yang membuat ruangan hening. Risiko besar, tapi juga peluang. Arthur Hayes, yang masih berpakaian lusuh setelah kembali dari misi ke Burma, menyandarkan punggungnya dan menghembuskan asap rokok. Kenapa tidak dikombinasikan? Katanya, tim utama disusupkan dengan kapal, mungkin kapal selam, lalu diturunkan menggunakan perahu karet di malam hari. Tim kecil lainnya para penghubung lokal dijatuhkan lewat udara di titik berbeda. Jepang tidak akan menyangka kita nekat melakukan keduanya. Di Groot menatap map, lalu menatap selembar kertas kecil di tangannya. Daftar nama agen, kebanyakan EKS Kanil, dan pemuda Indonesia yang selamat dan bergabung dengan sekutu. Di antara nama itu, Surono, mantan Bintara Zeni, dan Willem van der Velde, ahli topografi. Jika kita kirim mereka, gumam De Groot pelan, mereka mungkin tidak akan kembali. Jika kita tidak kirim mereka, balas Arthur, ribuan orang di Jawa akan tetap buta. Kita tidak akan tahu kapan Jepang memindahkan armada, bagaimana mereka mengalirkan minyak, atau di mana mereka membangun umpan. Keputusan diambil malam itu. Sekutu memilih metode yang paling berani. Penyelundupan agen lewat Samudra Hindia, memanfaatkan kapal selam, pesawat jarak jauh, dan pantai-pantai liar yang selama ini diabaikan sebagai tidak berguna oleh militer reguler. Kembali ke malam, 10 Maret tahun 1944. Pesawat B-24 mulai menurunkan ketinggian dengan tajam. Getarannya membuat helm dan peti kargo beradu bunyi, mengisi kabin dengan dentingan logam. Lampu merah di atas berubah menjadi kuning. 2 menit, teriak kopilot, meski suaranya tenggelam oleh raungan mesin. Wim berdiri, menarik napas, lalu merapatkan tali parasut di bahunya. Surono membantu menarik sabuknya, menarik hingga benar-benar kencang. Kau ingat desa itu? Tanya Wim pelan, mencoba menenangkan diri dengan obrolan. Yah, jawab Surono, matanya menatap lurus ke pintu samping. Dulu aku memancing di sana. Kalau masih sama, akan ada muara sungai kecil ke arah barat. Kita ikuti itu sampai masuk ke hutan, lalu hilang. Lalu muncul lagi sebagai hantu di belakang garis Jepang. Seloroh salah satu agen lain mencoba bercanda, tapi suaranya kering. Jelas ia sendiri tegang. Arthur berjalan ke arah pintu, mengecek sekali lagi hitungan kargo. 1 peti radio, 2 peti senjata, 1 peti bahan peledak, dan beberapa paket suplai makanan, serta obat-obatan yang akan mereka kubur sebagai cash. Kalian tahu sinyal kontak dengan kapal selam kalau diperlukan? Tanya Arthur. Wim mengangguk. 3 kilatan lampu pendek, 2 panjang, 3 pendek. Jarak minimal 1 mil dari garis pantai. Hanya dilakukan jika kondisi aman. Bagus. Arthur menatap mereka satu persatu, seolah hendak mengingat wajah mereka jika nanti tak ada yang kembali. Begitu kalian berada di darat, kalian bukan lagi sekadar tentara. Kalian adalah bayangan. Kalian tidak ada di atas kertas, tidak di laporan resmi, hanya ada di kepala kami, dan di doa orang-orang yang menunggu Jawa bebas. Lampu di kabin berubah hijau, pintu samping terbuka, dan seketika udara malam yang dingin menerjang masuk, membawa bau asin laut dan hembusan angin liar. Di bawah sana gelap, tapi bagi mata yang terlatih, ada garis samar yang sedikit lebih terang. Ombak yang pecah di pantai Jawa. Lompat, teriak Arthur. 1 demi 1 para agen melompat ke dalam kegelapan. Tubuh mereka lenyap di telan malam dan suara angin. Wim melompat dengan dada berdegup kencang, merasakan perutnya terangkat. Lalu tarikan keras di bahunya saat parasutnya mereka. Di bawahnya, ia bisa mendengar samar debur ombak. Dan jauh di darat, titik-titik cahaya kecil dari kampung-kampung yang kini hidup di bawah bayang-bayang bendera matahari terbit. Di kejauhan, kapal-kapal patroli Jepang melintas. Tak menyadari bahwa malam itu, di antara angin dan gelombang, sekutu telah mulai mengirimkan alat paling berbahaya mereka ke Jawa. Informasi dan orang-orang yang membawa informasi itu di kepala mereka. Angin malam semakin kencang saat Wim mulai menurunkan dirinya perlahan, mengikuti tarikan parasut yang bergoyang oleh hembusan udara dari arah pantai. Bau asin laut bercampur aroma lumpur dan dedaunan basah mulai tercium samar. Ketika matanya menyesuaikan dengan kegelapan, ia mulai melihat bentuk-bentuk samar tanah, gelombang yang pecah, garis pasir, lalu bayangan pepohonan di daratan. Suara ombak terdengar semakin keras berulang, konstan,
seperti napas panjang yang tak pernah berhenti. Sesaat kemudian, kakinya terasa menyentuh kosong, lalu menghantam pasir basah dengan keras. Ia jatuh berguling, lututnya menghantam batu kecil yang tajam. Tapi ia cepat bangkit, merunduk, dan segera menarik parasutnya ke arah gelap, menjauhi garis air. Di kiri kanannya, ia mendengar suara isyarat pendek 2 kali peluit kecil. Hampir tak terdengar. Itu kode aman. Agen lain selamat mendarat. Surono, bisiknya. Tuan, di sini, jawab suara pelan dari balik semak. Sesosok muncul dari arah kiri, tubuhnya menunduk rendah. Surono langsung mulai menarik parasutnya sendiri, menggulung kain besar itu, dan menyeretnya ke balik rumpun pandan liar. Wi mengikuti, meremas pasir dingin yang menempel di sarung tangannya. Tak jauh di utara, satu persatu bayangan lain muncul. Mereka menempel ke tanah, bergerak cepat seperti siluet gelap di bawah langit yang tanpa bulan. Arah pantai tampak aman, tak ada lampu sorot. Tak ada patroli, tak ada suara motor mesin. Tapi semuanya tetap bergerak, seakan musuh hanya satu langkah di belakang. Peti suplai jatuh sedikit lebih jauh. Para agen harus menemukannya sebelum arus laut menyeretnya ke karang, atau sebelum penduduk lokal menemukannya dan melaporkannya kepada Jepang. Wim memberi tanda dengan lampu saku kecil berfilter kain merah, dan Surono memimpin jalan menyusuri garis pasir. Ombak menggulung pelan, menghantam pergelangan kaki mereka, hingga celana basah sampai ke lutut. Di sana, kata Surono tiba-tiba, merunduk dan menunjuk ke arah kanan. Sebuah peti logam besar, tampak setengah tenggelam oleh pasir basah. Mereka segera bekerja. 2 orang berjaga, 3 lainnya mengikat peti, lalu bersama-sama menggali pasir dan menariknya ke daratan. Peti radio ditemukan lebih jauh di sebelah timur, tersangkut pada akar pohon cemara laut. Mereka bergerak cepat, seefisien mungkin parasut dikubur. Peti-peti diselimuti dedaunan, jejak kaki diganggu agar tak jelas. Setelah 30 menit, pantai itu kembali tampak kosong, nyaris tanpa tanda bahwa 6 agen sekutu pernah mendarat di sana. Surono mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Ikuti aku. Mereka memasuki hutan pantai yang gelap dan lembab. Dedaunan basah menampar wajah dan seragam mereka. Suara serangga malam seperti gemericik konstan yang memenuhi telinga. Tanaman pandan tinggi dan akar pohon besar menghalangi langkah mereka. Butuh hampir setengah jam melewati jalur yang sangat jarang dilalui, sebelum akhirnya mereka berhenti di sebuah ceruk kecil yang agak terlindung. Kita di area yang aman, bisik Surono. Dari sini, tidak ada jalur patroli Jepang, paling-paling pemburu atau warga yang mencari kayu bakar. Tapi kita tetap tak boleh menyalakan api. Mereka menurunkan peralatan, membuka peti radio, dan mengecek kondisinya. Wim mengeluarkan peta dan kompas, lalu menyorotnya dengan lampu merah. Kita dekat muara sungai kecil, katanya. Kalau kita mengikuti itu ke utara, kita bisa mencapai desa kecil dalam waktu 2 atau 3 jam. Tapi kita tidak akan menuju desa, kata Surono cepat. Terlalu berbahaya. Jepang punya informan di mana-mana. Kita akan tetap di jalur hutan, lalu bergerak ke arah barat sampai mencapai titik kontak. Titik kontak itu adalah rumah panggung terpencil yang menurut intel dari tahun sebelumnya digunakan para pejuang lokal sebagai tempat persembunyian. Tidak ada jaminan rumah itu masih berdiri, apalagi aman. Tapi itu satu-satunya titik yang mereka punya. Saat para agen mengatur ulang muatan dan memeriksa senjata mereka, suara ombak dari kejauhan mendadak terganggu oleh sesuatu suara yang bukan alam. Wim menegang. Surono langsung mengangkat tinjunya, menyuruh semua orang diam. Mereka mendengar dengan seksama. Dari arah timur, suara mesin, pelan, teredam tapi jelas. Perahu motor kecil, kemungkinan milik patroli Angkatan Laut Jepang, atau polisi militer Kempetai. Wim mematikan lampu saku. Semua orang membeku. Hanya suara napas berat dan degup jantung yang terasa menusuk telinga. Perahu itu lewat tidak jauh dari garis pantai. Sorot lampu kecil sesekali menembus kegelapan, menyisir permukaan laut, mencari sesuatu atau seseorang. Apakah mereka mendengar suara parasut mendarat? Atau laporan penduduk? Atau sekadar patroli rutin? Tak ada yang tahu. Wim menahan napas saat lampu itu bergerak mendekat. Lalu menghau. Lalu hilang di balik suara ombak. Namun satu hal jelas bagi mereka, semua Jepang telah lebih waspada dari yang mereka kira. Cepat, bisik Surono. Kita harus masuk lebih dalam. Mulai sekarang, jangan ada suara apapun. Dan begitu, malam kembali gelap sepenuhnya. 6 orang itu menghilang ke dalam hutan. Memulai perjalanan panjang yang penuh bahaya,
di tanah kelahiran yang kini menjadi wilayah musuh. Menjelang fajar, langit di timur mulai memucat, menggeser kegelapan menjadi abu-abu lembut di antara siluet pohon kelapa dan randu yang menjulang. Udara kini lembab dan dingin, dengan embun menempel di dondon lebar yang tadi malam hanya tampak sebagai bayangan hitam. 6 sosok itu masih bergerak dalam diam, mengikuti jejak samar yang hanya diketahui oleh satu orang sersan Major Soerono. Mereka menapaki tanah liat yang licin, menyeberangi akar-akar besar yang menonjol, dan sesekali berhenti ketika Surono mengangkat tangannya, mendengarkan suara dari kejauhan. Lalu, suara lain mulai menggantikan debur ombak, kokok ayam dari kejauhan, gonggongan anjing, dan bunyi logam yang beradu. Mungkin seseorang sedang menumbuk padi di lesung kayu. Tanda jelas bahwa pemukiman manusia tidak jauh. Wim menarik napas pelan. Setelah berjam-jam hanya ditemani hutan dan laut, kini mereka mendekati dunia yang masih hidup, namun di bawah pengawasan mata-mata Jepang. "Berhenti di sini," bisik Surono. Mereka tiba di sebuah punggungan kecil, di mana hutan mulai memudar dan berganti dengan semak belukar yang lebih renggang. Di bawah sana di lembah kecil, terbentang sawah berpetak-petak, dipenuhi air yang memantulkan cahaya pagi. Di pinggir sawah, beberapa gubuk kecil berdiri, dan di kejauhan, tampak atap-atap rumah kampung berjajar, dengan asap tipis, mengepul dari dapur-dapur kayu. "Itu desa yang dulu kupakai sebagai jalur menyelinap," kata Surono pelan pada Wim. "Tapi sekarang, kita tidak akan masuk dari jalan utama. Kita masuk lewat belakang." Ia menunjuk ke satu titik di pinggir sawah, di mana ada pohon besar dengan batang bengkok. Di belakang pohon itu, ada jalan setapak menuju rumah panggung. Kalau belum dihancurkan, ada jeda kecil di kalimatnya. Tidak ada jaminan apapun dalam perang. Rumah yang dulu menjadi tempat aman bisa saja saat ini menjadi markas Camp Peitai. Mereka turun hati-hati, satu persatu, menjaga agar perlengkapan tidak berisik. Saat melewati pinggir sawah, beberapa petani sudah mulai bekerja. Laki-laki bertopi caping dan perempuan dengan kain batik, sebatas lutut berjalan di pematang, sambil membawa cangkul dan keranjang. Mata mereka sesekali menoleh curiga, seperti semua orang di negeri yang sedang dijajah selalu berhati-hati terhadap wajah asing. Wim menundukkan kepala, mencoba menyamarkan diri sejauh mungkin. Pakaian mereka, yang meski disamarkan, tetap jelas bukan pakaian petani. Namun, Surono melangkah ke depan, mengubah postur tubuh dan raut wajahnya seolah kembali menjadi orang kampung biasa yang sudah bertahan-tahan ia tinggalkan. Seorang petani tua menatap mereka tajam dari pematang, memegang cangkul dengan kedua tangan. Mata tuanya menyipit melihat jerak-gerik 6 orang asing itu. Surono menghampiri dengan tangan kosong dan kepala sedikit menunduk. "Pagi, Pakli," sapanya pelan dalam bahasa Jawa halus. "Niki dalan buri menika saget nuju alas ngeten ngih. Ini jalan belakang ke arah hutan sana ya?" Petani itu menatapnya lama, seolah menimbang setiap kata dan gerak tubuh. Lalu ia menjawab pelan, dengan nada datar namun penuh makna. "Saget, nanging ing alas ngeten. Kata serigala nganggo seragam. Ojo banter-banter yen melaku. Bisa, tapi di hutan sana banyak serigala pakai seragam. Jangan berjalan terlalu cepat, Wim." Yang tidak mengerti bahasa Jawa hanya melihat keduanya seakan berbicara biasa. Tapi ia melihat sedikit perubahan di mata Surono, ketegangan yang bercampur pengertian. Petani itu lalu menggeser cangkulnya, menoleh sebentar ke arah utara, seolah menunjukkan sesuatu tanpa menunjuk. Di kejauhan, asap hitam tipis terlihat naik. Berbeda dari asap dapur biasa, lebih tebal, seperti dari kendaraan. "Terima kasih, Pak Li," ucap Surono. Mereka berlalu tanpa kata lain. Begitu cukup jauh, Wim bertanya pelan, "Apa katanya?" "Dia bilang, Jepang ada di sekitar hutan," jawab Surono singkat. "Patroli, mungkin pos sementara atau truk logistik yang lewat." Mereka mempercepat langkah, melewati belakang sawah, menyusuri parit kecil, lalu mulai menanjak memasuki rimbun pepohonan lagi. Beberapa menit kemudian, di antara deretan bambu dan pohon pisang, muncul sebuah rumah panggung kayu yang agak terpencil. Dindingnya papan tua, sebagian sudah miring, dan tangganya tampak rapuh. Dari luar, rumah itu seperti rumah kosong yang hampir roboh, tepat seperti yang diinginkan siapapun yang ingin bersembunyi dari pengawasan Jepang. "Ini dia." Napas Surono terdengar lega, sekaligus cemas. Dulu, rumah ini milik seorang guru desa. Orangnya dekat dengan pergerakan. Mereka berhenti di bawah tangga kayu. Hening, hanya suara jangkrik
dan ayam yang terdengar. Wim mengangkat tangan dan mengetuk anak tangga dengan pola tertentu. 3 ketukan pelan, jeda, 2 ketukan. Kode lama yang diajarkan di colombok kode yang mungkin sudah tak berguna jika pemilik rumah ditangkap atau dibunuh. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu, terdengar suara kayu berderit pelan dari dalam. Seseorang berjalan mendekat. Wim menegang, jemarinya mendekati pelatuk pistol yang tersembunyi di balik jaket. Papan pintu bergeser sedikit. Dari celah gelap, sepasang mata menatap tajam. Itu mata laki-laki parubaya, dengan garis-garis lelah di sekelilingnya. "Sopo?" tanyanya pelan dalam bahasa Jawa. "Siapa?" Surono menjawab dengan kalimat yang sudah dihafalnya berulang kali di Kolombo. Dalam bahasa Jawa yang disepakati sebagai kalimat sandi. "Wong sing lunga sakawetan, balingawa kabar saka segara." Orang yang pergi dari timur, pulang membawa kabar dari laut. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, "Monggo mlebu, ning njero, tembok duwe kuping, nanging alas luwih, setia tinimbang kuta. Silakan masuk." Di dalam, dinding punya telinga, tapi hutan lebih setia daripada kota. Pintu dibuka. Mereka naik, satu persatu, dan begitu berada di dalam, pintu segera ditutup kembali. Di ruang tengah yang sempit dengan lantai papan yang sudah tua ada 3 orang. Laki-laki parubaya yang tadi membuka pintu seorang pemuda berkain lusuh, dengan tatapan tajam, dan seorang perempuan dengan kerudung tipis, yang tengah mengaduk bubur di periuk kecil di atas tungku tanah. "Nama saya Pak Wiryo," kata laki-laki itu. Kini dengan bahasa Indonesia pelan. "Dulu saya guru. Sekarang, entah apa. Kalian pasti dari luar Jawa." Wim memperkenalkan diri dengan identitas samaran yang sudah disiapkan. Mereka tidak menyebut Nafis ataupun Raf. Hanya mengaku sebagai utusan dari pihak yang ingin melihat Jepang angkat kaki. Namun Pak Wiryo bukan orang bodoh. Ia menatap ke arah tas radio, ke senjata stand yang disembunyikan dengan kain goni, lalu menghela napas panjang. "Jadi sekutu akhirnya berani juga menyentuh pantai selatan," gumamnya. "Selama ini, kami hanya dengar cerita kapal selam kadang muncul jauh di laut. Anak-anak muda di sini sudah banyak yang ingin angkat bambu runcing. Tapi bambu tidak bisa menembus baja tank." Wim mengeluarkan peta dan membentangkannya di lantai. "Kami datang untuk mengubah cerita itu," katanya pelan. "Tapi, kami butuh mata dan telinga kalian. Kami tidak bisa bergerak sendiri." Pemuda berkain lusuh itu mendekat, menatap peta dengan mata menyala. "Nama saya Sutrisno," katanya. "Saya sudah bosan melihat truk-truk Jepang lewat bawa beras dari desa ini ke pelabuhan. Orang kampung lapar, mereka malah kirim makanan ke tentara di luar Jawa." Surono menatapnya lekat-lekat. Di wajah pemuda itu, ia melihat sesuatu yang dulu ia lihat pada dirinya sendiri. Bertahun-tahun lalu ketika Jepang baru mendarat, campuran marah, takut, dan berharap. "Kami akan mulai dari satu hal," kata Wim. "Peta ini buta tanpa kalian. Kami perlu tahu jalur kereta, gudang logistik, posisi pos jaga. Kami harus kirim itu semua ke laut lagi, ke kapal-kapal dan pesawat yang menunggu sinyal dari kalian." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kalau begitu," katanya lirih, "mulai hari ini, rumah Reyot ini bukan lagi hanya rumah seorang guru. Ini jadi mata dan telinga bagi orang-orang yang tak bisa menginjakkan kaki di Jawa, tetapi ingin melihat kita bebas. Di luar, matahari mulai naik, menyinari sawah dan hutan di selatan Jawa. Tidak ada seorang pun di desa yang tahu bahwa di rumah panggung Reyot, di pinggir ladang itu, sebuah jaringan baru sedang lahir, jaringan yang akan menghubungkan perlawanan lokal, desa-desa kecil, hingga gelombang radio yang menyeberangi Samudra Hindia menuju pangkalan sekutu." Malam turun lagi di selatan Jawa. Kali ini bukan dengan ketegangan pendaratan parasut, melainkan dengan kesunyian yang diisi oleh suara jangkrik, desah angin, dan bisikan sandi. Di rumah panggung milik Pak Wiryo, lampu minyak dipadamkan lebih awal. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah desa biasa yang kelelahan oleh hari panjang gelap, sepi, dan tak menarik perhatian. Namun di dalam, di balik dinding papan tipis dan lantai yang berderit, kehidupan lain sedang bekerja. Di sudut ruangan yang paling jauh dari jendela, sebuah radio Peman Carpenerema berukuran sedang telah dirakit di atas tikar. Kabel antena tipis menjulur keluar melalui celah kecil di dinding, disamarkan dengan batang bambu yang disandarkan ke atap. Wim duduk bersila di depan radio, headphone usang menutupi telinganya. Di sampingnya Surono memegang buku kode kecil yang halaman-halamannya berisi deretan angka dan huruf acak. "Frekuensi siap," gumam Wim pelan dalam bahasa Belanda, lalu mengubahnya ke bahasa Inggris untuk kata-kata kunci.
Kita mulai dengan pesan pendek. Jangan lebih dari 15 menit pemancaran. Pak Wiryo, yang duduk di dekat pintu bersama Sutrisno, memperhatikan dengan rasa ingin tahu, bercampur cemas. Mereka belum pernah melihat radio seperti itu, apalagi digunakan untuk berbicara tanpa suara dengan orang yang berada jauh di seberang laut. Sebelum malam ini, dunia luar bagi mereka hanyalah kabar burung dari pedagang atau penduduk yang diam-diam mendengar siaran radio gelap dari kota. Wim menekan tombol Morse. Jemarinya bergerak cepat, memukul padel kecil itu dengan pola pendek dan panjang. Di udara, tak ada suara bagi telinga manusia. Namun, di seberang Samudra Hindia, di sebuah pos penerima sekutu di salon, riak kecil di atar itu diterjemahkan menjadi titik dan garis di atas kertas. Lalu menjadi kalimat, klik klik K-L-I-K, K-L-I-K. Pesan pertama malam itu mulai mengalir. Kode panggilan, konfirmasi pendaratan, informasi lokasi cache supply yang disembunyikan, kondisi awal jaringan, semua itu dibungkus dalam angka-angka yang tampak seolah acak. Tapi bagi yang memegang buku kode, itu berarti agen mendarat selamat. Kontak pertama dengan jaringan lokal berhasil. Basis awal aman. Siap kumpulkan informasi pergerakan logistik dan armada. Berapa lama pesan ini bisa tertangkap musuh? Bisik Sutrisno menatap lampu indikator yang berkedip-kedip. Kalau mereka punya operator radio yang jeli, jawab Wim tanpa mengalihkan pandangan. Mungkin mereka bisa tahu ada sinyal asing, tapi tidak bisa langsung tahu isinya. Yang penting, kita tidak siaran terlalu lama dari satu tempat. Kalau beruntung, mereka hanya menganggapnya gangguan di udara. Begitu pesan pertama selesai, Wim melepas headphone dan menarik napas panjang. Keringat dingin menempel di pelipisnya, meski malam itu tidak terlalu panas. Setiap pemencetan tombol radio di wilayah pendudukan adalah perjudian antara bisa mengirim kabar penting ke sekutu atau menjadi jejak yang bisa diikuti oleh unit penangkal sinyal Jepang. Sekarang giliran kalian, kata Wim, menatap Pak Wiryo dan Sutrisno. Kami perlu isi pesan berikutnya, bukan sekarang, tapi dalam beberapa hari ke depan. Untuk itu, kami perlu mata dan telinga di jalan. Pak Wiryo bertukar pandang dengan Sutrisno. Guru tua itu menghela napas panjang. Di desa ini, katanya, ada orang yang setiap hari melihat truk Jepang lewat. Ada yang bekerja paksa di gudang, ada yang jadi kuli di rel kereta. Mereka bisa jadi mata. Tapi, ia menatap ke lantai sejenak. Tidak semua bisa dipercaya. Karena ada yang takut, dan ada yang lapar. Timpal Sutrisno getir. Lapar bisa membeli pengkhianatan. Surono menyelipkan buku kode ke dalam kantong kain dan mengikatnya kuat. Itu sebabnya jaringan harus dibuat seperti jaring laba-laba. Jelasnya, jika satu benang putus, seluruh jaring tidak ikut hancur. Satu orang hanya tahu sedikit. Cukup untuk tugasnya. Kalau ia tertangkap, kerusakan yang dia sebabkan terbatas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah panggung itu menjadi titik simpul bagi arus manusia dan informasi yang bergerak diam-diam. Bagi Ari, rumah itu tampak seperti rumah normal. Pak Wiryo kadang masih mengajari beberapa anak membaca di serambi, agar Jepang melihatnya sebagai guru yang tidak berbahaya. Sutrisno berpura-pura membantu di sawah atau mengangkut kayu bakar, sambil mengumpulkan kabar berapa banyak truk lewat, dengan arah mana, berapa sering mereka melihat kereta barang di jalur yang melintas di utara. Malam harinya, setelah kampung tertidur, mereka kembali ke rumah. Di atas lantai papan, peta Jawa digelar, titik-titik, baru ditandai dengan arang atau tinta. Gudang beras yang dikuasai Jepang, pos jaga kecil di persimpangan, jembatan kayu, di atas sungai yang bisa menjadi target sabotase. Suatu malam, Sutrisno pulang dengan wajah serius. Aku ikut membantu membawa karung ke stasiun kecil di utara, katanya. Di sana, ada kereta barang, penuh peti kayu. Mereka bilang itu mesin dan suku cadang. Tapi petinya ditandai dengan tulisan Jepang, dan ada tentara laut yang menjaga. Wim mencondongkan tubuh. Angkatan laut, bukan angkatan darat? Ya, jawab Sutrisno. Seragam mereka beda, dan aku dengar mereka menyebut nama pelabuhan, Cilacap. Nama itu segera menarik perhatian Wim dan Surono. Cilacap, di pantai selatan, adalah satu-satunya pelabuhan besar di kawasan itu, yang memiliki kedalaman cukup untuk kapal-kapal besar. Sebelum perang, itu adalah salah satu titik penting Belanda. Jika Jepang mulai memanfaatkan pelabuhan itu untuk logistik atau kapal perang, itu adalah target emas bagi pesawat pengebom sekutu. Kita harus pastikan
kata Wim. Apakah hanya logistik darat, atau mereka mempersiapkan sesuatu di pelabuhan? Ia menatap Surono. Kita perlu orang yang bisa mencapai pinggiran pelabuhan tanpa menarik perhatian. Pak Wiryo mengangguk pelan. Ada beberapa nelayan yang biasa melaut sampai dekat sana, katanya. Mereka dengar cerita tentang kapal-kapal Jepang, tapi tidak berani bicara banyak. Jepang punya mata di setiap warung. Rencana pun disusun. Jaringan kecil itu mulai tumbuh. Satu orang di stasiun, satu di gudang, satu di pasar, satu di dermaga kecil. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, di Salan dan Australia, peta besar juga sedang diisi titik-titik baru berdasarkan laporan-laporan singkat yang dipancarkan dari rumah Reyot ini. Namun, setiap langkah membawa bahaya baru. Suatu sore, ketika matahari condong dan suara azan maghrib dari surau kecil di ujung desa baru saja berkumandang, sebuah truk Jepang melintas di jalan tanah utama desa, diikuti oleh 2 sepeda motor. Warga menyingkir ke pinggir jalan, menunduk. Debu beterbangan di udara. Di bak belakang truk, beberapa tentara Jepang duduk sambil memegang senapan arisaka. Dari tempatnya di Serambi, Pak Wiryo berpura-pura membaca koran tua yang sebenarnya sudah bertanggal beberapa bulan lalu. Matanya hanya melirik sekilas ke jalan. Namun, ketika truk melewati persimpangan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Di kursi samping sopir, duduk seorang laki-laki Indonesia dengan pakaian rapi, bukan seragam, tapi dengan pita putih kecil, di lengan penanda kolaborator lokal atau penerjemah. Wajah itu tidak asing. Pak Wiryo memanggil pelan Sutrisno begitu truk menghilang. Kau lihat orang yang duduk di depan tadi? Sutrisno, yang juga mengamati dari balik jendela, mengangguk pelan. Itu, Pak Leman dari desa sebelah. Dulu dia pegawai kecamatan. Waktu Jepang datang, dia yang pertama kali ikut kerja di kantor Gunseikan. Artinya jelas, Jepang tidak lagi hanya mengandalkan patroli asing. Mereka membawa serta orang-orang yang mengerti bahasa, budaya, dan pola hidup kampung orang-orang, yang bisa mencium kejanggalan yang tak mungkin dilihat tentara pendatang. Malam itu, ketika radio kembali dinyalakan untuk pemancaran singkat, pesan yang dikirim bukan hanya tentang kereta barang dan pelabuhan. Di antara engkang Kasandi, tertanam peringatan. Aktivitas Kempetai meningkat. Kolaborator lokal terlihat menyertai patroli. Risiko pengkhianatan meningkat. Butuh petunjuk prosedur pengamanan tambahan dan kemungkinan relokasi stasiun radio. Wim menatap jarum frekuensi yang bergetar kecil. Di luar, suara azan Isya bergema sayup-sayup, bercampur dengan suara malam kampung yang tampak damai. Namun, di balik kedamaian itu, permainan mematikan antara informasi dan kecurigaan sedang memasuki babak baru. Di rumah panggung Reyot itu, sekutu tidak lagi hanya menyelundupkan agen ke Jawa lewat Samudra Hindia. Mereka kini menyelundupkan sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan. Harapan dan risiko yang menyertainya. Beberapa hari setelah patroli Jepang dengan kolaborator lokal terlihat di desa, ritme kehidupan di rumah panggung milik Pak Wiryo berubah. Ketika pagi tiba, semua harus bermain peran lebih hati-hati. Ketika malam datang, waktu yang tadinya dipakai untuk mengirim pesan radio kini harus dibagi. Sebagian untuk pemancaran, sebagian untuk merencanakan. Apa yang harus dilakukan kalau segalanya runtuh dalam sekejap? Wim duduk di sudut ruangan, menyalin sebagian kecil kode ke selembar kertas kecil, lalu melipatnya hingga hanya seukuran kuku. Kertas itu kemudian ia masukkan ke dalam rongga kecil yang dibuat di bagian dalam gagang pisau lipatnya. Kalau sesuatu terjadi, katanya pada Surono, ini bisa jadi cadangan jika buku kode utama hilang atau harus dimusnahkan. Setidaknya kita masih punya pola dasar untuk komunikasi darurat. Surono mengangguk, lalu mengambil buku kode asli yang sudah mulai lecek. Kalau sampai kita tertangkap, tambahnya dengan suara pelan, benda ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka, Tuan. Ia memandang buku itu sejenak, lalu menatap tungku kecil di dapur. Seakan sudah membayangkan bagaimana nasib buku itu kalau mereka kepepet. Namun perang di Jawa tidak hanya terjadi di rumah kayu dan sawah. Jauh di seberang laut, di Samudra Hindia, alat penyusup sekutu yang lain sedang bergerak. Kapal selam. Pada malam tertentu, ketika angin laut bertiup ke arah selatan dan ombak memukul tebing dengan irama berat, sebuah kapal selam sekutu kapal kelas Belanda yang sekarang dioperasikan bersama dengan awak campuran mengapung perlahan di permukaan, jauh dari garis pantai. Di dalamnya, lampu-lampu redup menerangi lorong sempit yang dipenuhi pipa, katup, dan bau logam bercampur oli. Komandan kapal Lieutenant Tersi Konmeher
berdiri di ruang kendali dengan headphone menempel di telinganya. Di hadapannya ada seorang operator radio, menatap jaram-jaram kecil yang bergerak di panel. Mereka menunggu sesuatu. Kilatan lemah di eter yang datang dari arah Jawa. Dia tepat waktu lagi, Tuan, kata operator itu beberapa malam sebelumnya. Stasiun Mangga mengirim pesan singkat. Kurang dari 10 menit, Mangga itulah nama sandi untuk radio di jaringan selatan Jawa. Radio yang dioperasikan Wim dan kawan-kawan. Pos seperti yang mereka miliki tersebar di 2 atau 3 titik lain di pulau. Ada yang di dekat pegunungan, ada yang di pinggir kota kecil. Tapi Mangga yang paling dekat dengan pantai selatan, dan oleh karena itu, paling mudah menjalin kontak dengan kapal selam yang beroperasi di Samudra Hindia. Di atas geladak kapal selam yang hanya muncul sebagian itu, udara dingin malam menempel di kulit para pengawas. Mereka tidak melihat Jawa secara langsung. Pulau itu hanya siluet gelap, jauh di utara. Namun setiap titik dan garis dari Mangga memberikan bentuk baru pada siluet itu. Di mana Jepang menyimpan bahan bakar, di mana mereka mengumpulkan beras dari desa, di mana kareta-karata mereka melintas dengan tanpa lampu untuk menghindari pengintaian udara. Kembali di rumah panggung. Malam berikutnya, Wim menerima balasan sandi yang dikirim dari kapal selam via stasiun utama Sekutu. Pesan itu singkat, tapi berat maknanya. Informasi Cilacap dikonfirmasi penting. Prioritaskan pengamatan pelabuhan dan jalur kereta menuju selatan. Siapkan kemungkinan drop supply lewat laut. Tingkatkan keamanan jaringan. Laporan tentang kolaborator diterima. Drop supply lewat laut. Gumam Sutrisno ketika Wim menerjemahkannya sambil berbisik. Berarti akan ada perahu yang datang? Tidak dalam waktu dekat, jawab Wim. Tapi mereka mulai mempertimbangkan opsi. Kalian tahu betul betapa berbahayanya pantai selatan. Kapal selam harus muncul ke permukaan. Mereka rentan pesawat dan kapal patroli. Ia menatap semua yang hadir di ruangan itu. Pak Wiryo, Sutrisno, 2 pemuda lain yang baru saja bergabung, dan Surono. Itu berarti satu hal. Kalau mereka sampai berani kirim suplai ke sini, informasi dari kalian cukup berharga untuk dipertaruhkan nyawa pelaut di laut. Ucapan itu membuat ruangan hening. Di perang yang tak kasat mata seperti ini, pengakuan jarang datang dalam bentuk medali atau pidato. Ia datang dalam bentuk keputusan berbahaya di peta operasi. Namun, bayangan pengkhianatan yang mulai terasa sejak kedatangan Leman mantan pegawai kecamatan, yang kini duduk di truk Jepang belum hilang. Beberapa hari setelah patroli itu, kabar buruk datang dari desa sebelah. Seorang pemuda kurus, dengan wajah penuh debu, datang tergesa-gesa ke rumah Pak Wiryo saat senja. Nafasnya memburu. Pak Guru, katanya terengah. Di desa Meramban. Tadi pagi, Kempetai datang. Mereka bawa truk dan mobil kecil. Mereka ambil 3 orang laki-laki, termasuk Pak Modin. Pak Wiryo menegang. Kenapa? Katanya. Ada yang lapor ada orang asing mondar-mandir di dekat stasiun beberapa hari terakhir. Mereka tanya-tanya soal truk Jepang. Soal kereta. Pak Modin dituduh sembunyikan orang itu di rumahnya. Wim dan Surono saling berpandangan. Mereka tahu benar siapa orang asing itu, Sutrisno. Beberapa hari lalu, demi mengamati pergerakan barang di stasiun, ia memang berputar beberapa kali di wilayah itu, pura-pura membeli tembakau dan menunggu saudara yang tak pernah datang. Kempetai sudah curiga, ujar Wim pelan. Mereka belum tahu siapa orang asing itu, tapi mereka mencium pola. Ada yang bertanya terlalu banyak, dan itu cukup untuk membuat orang tak bersalah diculik. Siapa yang lapor? Desis Sutrisno rahangnya mengeras. Tapi pertanyaan itu lebih retoris daripada sungguhan. Dalam masa pendudukan, selalu ada orang yang menjual tetangga demi sekilo beras atau rasa aman palsu di depan tentara. Nama Leman kembali terlintas di kepala mereka. Tak perlu disebut. Malam itu, ketika mereka bersiap mengirim laporan singkat lagi, perdebatan pecah pelan di ruangan sempit itu. Kalau kita terus kirim pesan dari rumah ini, kata Pak Wiryo, suatu hari mereka akan menangkap sinyal dan melacak arah sumbernya. Mungkin bukan besok, mungkin bukan minggu depan, tapi cepat atau lambat. Tapi kalau kita berhenti kirim pesan, semua yang kita lihat di sini akan mati di kepala kita. Balas Wim. Sekutu akan buta. Kapal selam akan berenang di laut gelap tanpa tahu di mana harus memukul. Jadi solusinya apa? Tanya Sutrisno. Terus menyiarkan dan berharap mereka tidak mencari. Atau kita membongkar semua dan kembali jadi petani yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Surono yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Tidak, kita harus berubah cara. Ia menatap Wim. Di Kolombo, mereka ajarkan satu hal.
Jangan jatuh cinta pada satu tempat. Stasiun radio harus bisa bergerak. Rumah ini tetap jadi titik kumpul. Tapi pemancaran harus dilakukan dari tempat lain. Mereka pun mulai memikirkan cara untuk memindahkan radio tanpa menarik perhatian. Tidak mudah mengangkut mesin berat itu melewati sawah dan hutan tanpa diketahui orang. Namun mereka punya satu keuntungan. Di desa, gerobak, pikulan, dan ikatan kayu bakar adalah hal biasa dan di dalam biasa. Itulah sesuatu yang luar biasa, bisa disembunyikan. Rencana pun disusun. Dalam beberapa hari, radio akan dipindahkan diam-diam ke sebuah gubuk di tepi hutan bambu yang jaraknya sekitar 1 jam berjalan dari desa. Tempat itu dulunya dipakai untuk menyimpan alat bajak dan gabah. Tapi kini akan menjadi suara Jawa ke Samudra Hindia. Rumah Pak Wiryo tetap menjadi otak. Tapi bukan lagi mulut. Malam sebelum pemindahan, Wim kembali duduk di depan radio di rumah panggung untuk siaran terakhir dari lokasi ini. Pesan yang ia kirim kali ini bukan hanya laporan intelijen, tapi juga sebuah pengumuman. Stasiun akan berpindah jika suatu hari sinyal hilang beberapa waktu, bukan berarti kami tertangkap. Kami hanya berganti kulit. Di ujung siarannya, ia menambahkan frasa sandi yang telah disepakati. Kata-kata yang bila diterjemahkan menjadi, serigala mulai mencium bau darah. Kami bergeser ke balik pepohonan, ia melepaskan headphone, menghela napas, dan menatap semua yang hadir. Mulai besok, katanya pelan, kita bukan lagi hanya penyusup yang datang dari laut. Kita benar-benar harus jadi bagian dari tanah ini dengan cara berjalan, dengan cara bicara, dengan cara menghilang begitu saja ketika musuh menoleh. Di luar, angin malam bertiup pelan lewat sela-sela papan. Di kejauhan, suara ombak Samudra Hindia masih terdengar samar, mengingatkan mereka pada kapal-kapal yang tidak terlihat, yang berlayar di kegelapan, menunggu kabar dari pulau yang dijaga mata-mata dan bayonet. Sekutu telah menyelundupkan agen ke Jawa lewat samudra. Namun kini, tantangannya bukan lagi bagaimana masuk. Tantangannya adalah bagaimana bertahan cukup lama untuk membuat kehadiran mereka berarti. Pagi pemindahan radio datang dengan langit mendung pucat. Awan-awan tebal menggantung rendah di atas sawah, seakan menekan desa dari atas. Bagi sebagian orang, itu hanya tanda hujan. Bagi Wim dan kawan-kawan, itu berkah. Awan berarti pesawat pengintai Jepang sulit melihat gerak-gerik tak biasa di bawah. Di halaman samping rumah Pak Wiryo, sebuah gerobak kecil sedang disiapkan. Dari luar, gerobak itu tampak seperti gerobak biasa yang membawa kayu bakar dan karung padi. Di atasnya, ditumpuk beberapa ikat bambu dan 2 karung goni. Namun di tengah tumpukan itu, dilapisi kain kasar, tertidur radio Pemankar Penerima yang beberapa malam terakhir menjadi jantung operasi mereka. Kabel-kabelnya disembunyikan di antara batang bambu, baterai, dan peralatan lain diselipkan dalam karung sebagaimana gabah. Tarik pelan, jangan sampai rodanya macet di lumpur, kata Surono kepada 2 pemuda yang akan mengendalikan gerobak. Sutrisno berjalan di depan, bertugas sebagai penunjuk jalan yang seolah hanya membawa hasil panen ke gudang kecil di pinggir hutan. Pak Wiryo sendiri tetap tinggal di rumah, menjaga peran sebagai guru kampung yang tidak tahu apa-apa. Sebelum berangkat, Wim menatap rumah panggung itu sekali lagi dari dalam. Dinding papan, lantai tua, tungku di sudut dapur, dan sudut kecil tempat radio biasanya diletakkan semuanya tampak biasa. Ia menyadari, jika suatu hari Kempai Tai menggeledah rumah ini satu-satunya, yang akan mereka temukan hanyalah jejak kehidupan sederhana. Itu adalah bentuk perlindungan terbesar yang bisa mereka berikan pada tuan rumah. Pak Wiryo, katanya pelan, sebelum turun tangga, kalau sesuatu terjadi, jangan pernah katakan bahwa kami pernah membawa radio ke rumah ini. Pak Wiryo tersenyum kecil, senyum yang sulit dibedakan, apakah itu tenang atau pasrah. Nak, jawabnya, sejak Jepang datang, banyak hal yang harus saya pura-pura tidak tahu. Ini hanya satu lagi. Gerobak bergerak perlahan menyusuri jalan tanah di belakang rumah. Jauh dari jalan utama tempat truk Jepang lewat. Mereka melewati kebun singkong, rumpun bambu, dan lahan kosong yang penuh rumput liar. Sesekali mereka bertemu warga desa lain, yang hanya melirik sekilas ke arah gerobak. Di mata mereka itu hanyalah kayu dan padi. Tidak ada yang curiga bahwa di tengah-tengahnya tersembunyi sesuatu yang bisa memanggil bom dari langit. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka mencapai gubuk kayu di tepi hutan bambu bangunan kecil dengan atap rumbia miring dan dinding yang setengah terbuka. Di sekitar gubuk, hanya ada beberapa pohon pisang dan semak belukar. Tak ada rumah lain dalam jarak pandang. Tempat ini sempurna. Cukup dekat untuk dijangkau dari desa,
cukup jauh untuk tidak dikaitkan langsung dengan rumah siapapun. Mereka segera bekerja. Radio diturunkan dan dipindahkan ke bagian paling dalam gubuk, di mana lantai tanah sedikit ditinggikan. Antena disamarkan dengan menempelkan kabel pada batang bambu tinggi yang dibiarkan seolah hanya ditancapkan sembarangan. Baterai disembunyikan di bawah tumpukan karung kosong. Bila ada orang yang masuk tanpa curiga, ia hanya akan melihat gubuk penyimpan alat tani yang berantakan. Malam itu, mereka melakukan tes singkat. Pemancaran selama tidak lebih dari 5 menit. Hanya untuk memberi tanda kepada sekutu bahwa stasiun Mangga masih hidup. Hanya berganti tempat. Sinyal diterima. Balasan singkat pun datang. Lokasi baru diterima. Durasi siaran pendek diprioritaskan. Laporan Cilacap dan jalur kereta diterima. Siapkan detail koordinat bila memungkinkan. Namun perang tidak pernah memberi waktu panjang bagi siapapun untuk beradaptasi dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, dunia di atas kepala mereka berubah menjadi lebih bising. Di pagi-pagi tertentu, suara pesawat terdengar dari arah selatan, bukan pesawat Jepang, melainkan pesawat sekutu yang terbang tinggi, kadang menuju Jawa, kadang menuju Sumatera atau Burma. Warga desa keluar sebentar untuk menatap ke atas, mencoba menebak-nebak. Apakah hari ini kota besar akan dibom, ataukah hanya laut yang akan mereka serang? Suatu malam, Wim, Surono, dan Sutrisno duduk di gubuk bambu, menyiapkan pesan penting. Kali ini, mereka punya sesuatu yang lebih konkret dari sekadar truk dan kereta, hasil pengamatan nelayan dan orang-orang pasar di sekitar Cilacap. Ada kapal-kapal besar yang datang 2 minggu sekali, lapor Sutrisno. Kapal kargo, tapi ada juga kapal kecil dengan lambung yang tidak seperti kapal pedagang biasa. Mereka bilang itu kapal militer. Dan mereka mulai memperbaiki gudang tua di dekat dermaga barat. Tambah seorang pemuda lain yang baru bergabung dalam lingkaran sempit ini. Aku lihat sendiri. Ada drum-drum besar yang dibawa ke sana, entah itu minyak atau bahan lain. Semua informasi itu ditandai di peta. Wim dan Surono mengubahnya menjadi angka, lalu angka menjadi pulsa di udara. Pesan itu menyeberangi malam, menembus gelombang laut yang berbuih di tebing-tebing pantai selatan. Di seberang sana, seseorang akan menerjemahkannya menjadi garis kecil di peta markas. Dan dari garis itu, keputusan akan diambil. Beberapa minggu setelah laporan penting itu dikirim, langit di atas Cilacap memang berubah. Bukan di depan mata mereka, tapi kabar menyebar lewat jalur yang tak kalah cepat dari radio. Kabar dari pedagang, kabar dari kerabat yang datang dari kota. Pelabuhan diserang, kata salah satu kurir yang membawa berita beberapa hari setelah kejadian. Malam, pesawat datang dari arah laut. Gudang terbakar. Jepang panik. Mereka bilang, ada mata-mata di mana-mana. Berita itu disampaikan di rumah panggung Pak Wiryo. Wajah Sutrisno bersinar, campuran bangga dan ngeri. Berarti informasi kita sampai juga, bisiknya. Wim hanya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ketika bom meledak di pelabuhan, yang hancur bukan hanya drum minyak Jepang, tapi juga apapun yang berada di dekatnya. Mungkin pekerja paksa, mungkin nelayan, mungkin warga yang kebetulan lewat. Perang intelijen tak pernah hitam putih. Di setiap keberhasilan strategi, selalu ada bayangan konsekuensi yang tidak diperlihatkan poster propaganda. Namun bagi sekutu yang beroperasi jauh dari daratan Jawa, keberhasilan itu adalah bukti bahwa jaringan penyusupan lewat Samudra Hindia bekerja. Agen yang diselundupkan di malam gelap kini mulai memukul balik melalui yari jemari radio dan lintasan pesawat di langit. Sayangnya, setiap pukulan yang tepat sasaran membuat musuh belajar. Tak lama setelah serangan ke Cilacap, tekanan Jepang di pedalaman meningkat. Patroli lebih sering lewat. Pos pemeriksaan jalan dibangun di dekat persimpangan menuju rel kereta. Beberapa orang desa yang dicurigai banyak bertanya, ditangkap tanpa jejak. Kata mata-mata mulai beredar dalam bisikan-bisikan takut di pasar dan di sumur. Suatu sore, ketika langit memerah dan suara gamelan latihan dari kejauhan terdengar samar, seorang anak kecil berlari ke rumah Pak Wiryo. Napasnya tersengal. Pak Guru, di pasar. Tadi ada tentara Jepang, tania-tania, tentang orang asing? Orang asing? Ulang Pak Wiryo. Iya, sahut sang anak. Katanya, ada laporan dari desa sebelah. Beberapa waktu lalu, ada orang yang datang dan pergi malam-malam, lewat belakang sawah. Mereka tanya apa ada orang aneh di sini yang jarang terlihat waktu siang. Wim yang mendengar dari ruang belakang, langsung menegang. Nama-nama yang tak pernah mereka ucapkan di depan orang luar Wim. Surono, dan beberapa nama samaran lain, mendadak terasa berat di lidah. Malam itu, setelah menimbang lama,
keputusan pahit diambil. Kita harus kurangi frekuensi siaran, kata Wim di gubuk radio. Hanya untuk hal-hal paling penting, dan mungkin tak lama lagi, kita harus mempertimbangkan untuk menghilang sama sekali dari sini. Sutrisno menatapnya tak percaya. Menghilang? Begitu? Saha? Ini bukan berarti kita menyerah, jawab Wim pelan. Tapi jaringan hanya kuat sejauh bisa bertahan. Kalau semua orang di desa ini ditangkap gara-gara kita, apa gunanya semua informasi yang kita kirim? Surono menambahkan, suaranya mantap namun sedih. Di Kolombo mereka bilang, tugas agen penyusup bukan hanya mengumpulkan informasi. Tugas terberat adalah tahu kapan harus berhenti, agar tidak menyeret lebih banyak orang ke penjara dan tiang gantungan. Beberapa minggu kemudian, Radio Mangga mulai sunyi lebih sering. Mereka masih mengirim beberapa pesan, tapi berjarak panjang. Sebagian besar informasi mulai dialirkan melalui jalur lain. Kurir yang mencapai titik-titik kontak di daerah pegunungan. Orang-orang yang akhirnya bisa menyusup keluar lewat jalur laut kecil, atau lewat jaringan lain di kota besar yang belum tercium. Suatu malam, untuk terakhir kalinya, gubuk bambu di tepi hutan itu dipenuhi cahaya remang dari lampu minyak. Wim duduk di depan radio, headphone menempel di telinganya. Di sampingnya buku kode sudah dibuka di halaman terakhir yang masih mereka pakai. Inilah pesan terakhir dari lokasi ini, katanya pelan, lebih kepada diri sendiri daripada kepada yang lain. Lalu ia mulai memancarkan laporan singkat bahwa jaringan tetap hidup, tapi stasiun radio akan dibubarkan, bahwa intel mengenai jalur kereta dan pelabuhan sudah maksimal sejauh ini, bahwa tekanan Jepang membuat risiko jauh melampaui manfaat bila mereka tetap menyiarkan dari daerah ini. Di ujung pesan, ia memasukkan kalimat sandi yang telah disiapkan untuk akhir sebuah misi. Frasa yang bila diterjemahkan menjadi, benih telah ditanam. Jika kami tak terdengar lagi, itu bukan karena tanah menolak, hanya karena akar kami memilih bersembunyi lebih dalam. Ketika transmisi selesai, Wim melepas headphone dan menatap radio lama itu, lama sekali. Kemudian, tanpa banyak kata, mereka mulai membongkarnya. Beberapa bagian penting diambil, sebagian lagi dipecah, disebar di bawah tanah dan di dasar sungai kecil disamarkan sebagai rongsokan yang tak berguna. Buku kode dimusnahkan perlahan di tungku kecil, kertas-kertasnya dibakar sedikit demi sedikit, agar asapnya tidak mencolok. Pada akhirnya yang tersisa dari seluruh operasi radio, Mangga hanyalah peta di kepala para agen jejak samar di memori orang-orang, desa dan garis-garis tipis di peta markas besar. Sekutu yang menunjukkan di mana Jepang pernah dipukul di titik yang paling menyakitkan. Bertahun-tahun kemudian, ketika perang usai, dan bendera asing berganti dengan bendera merah putih yang berkibar di Jakarta. Cerita tenteng orang-orang laut yang datang dayam-dayum ke Jawa lewat samudra. Hindia sering terdengar hanya sebagai desus-desus. Ada yang bilang mereka tentara Belanda. Ada yang bersumpah mereka malaikat. Ada yang yakin mereka hanyalah cerita pengantar tidur. Namun di rumah panggung tua yang mulai dimakan rayap, di tepi sawah selatan Jawa, Pak Wiryo yang menua tahu kebenarannya. Ia tahu bahwa pada suatu masa agen-agen yang tidak tercatat di buku sejarah resmi pernah menapaki lantai kayunya dengan hati-hati, pernah menggelar peta di ruang tamunya, pernah memanggil suara dari seberang samudra dengan radio yang disamarkan sebagai karung padi. Sekutu memang menyelundupkan agen ke Jawa lewat Samudra Hindia dengan kapal selam, pesawat, dan perahu kecil di malam gelap. Tapi begitu mereka menginjakkan kaki di pantai liar, mereka tidak lagi hanya milik sekutu. Mereka menjadi bagian dari tanah Jawa itu sendiri. Hidup dalam ketakutan, bergerak dalam bayang-bayang, dan pada akhirnya menghilang tanpa nama, sementara hasil kerja mereka melintasi buku laporan, peta operasi, dan akhirnya menjadi bagian kecil dari jalan panjang menuju kebebasan. Dan jika suatu malam, di antara debur ombak selatan dan desau angin di hutan bambu, ada orang yang merasa mendengar dengung halus, seperti radio tua yang menyala kembali, mungkin itu hanya imajinasi. Atau mungkin itu adalah gema dari pesen-pesen lama yang terus memantul di antara laut dan daratan, mengingatkan bahwa kemenangan besar sering dimulai dari langkah-langkah kecil yang hampir tak terlihat.